Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Sabahal khair ya talamid. Insyaallah kita ketemu lagi pada pagi hari ini dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita untuk bagian subjudul Kitabatul Hurufil Hijaiyah ya. Kita akan belajar bagaimana menulis huruf hijaiyah. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan membaca basmalah, insya Allah apa yang kita lakukan yang baik-baik itu diberkahi oleh Allah dan mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, mari kita mulai. Perhatikan kursornya ya. Ini kursor Bapak yang bergerak-gerak. Ini untuk menunjukkan apa yang sedang Bapak sampaikan. Baik, perhatikan. Nah, sekarang kita menulis huruf Arab atau huruf hijaiyah ya. Jadi huruf Arab itu sama dengan huruf hijaiyah. Yang kita sudah hafalkan minggu lalu itu yang 29 ya. Selain alif lam alif ini ada 29. Karena ditambah lam alif jadi lebih ya, dari 31. Nah, jadi ada alif dan lam. Ini udah ada disebutkan lagi di sini lam alif. Baik, ya ini anak-anak Bapak masih ingat penyebutannya? Ya, ini alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, shod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif. Ini lam, alif, hamzah, ya, ya. Nah, ini adalah huruf hijaiyah yang minggu lalu sudah kita nyanyikan dengan seperti versi Upin Ipin ya, boleh. Nanti alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, nah, boleh ya, seterusnya. Baik, sekarang kita langsung kepada bagaimana cara menulis huruf hijaiyah. Kitabatul Hurufil Hijaiyah. Nah, perhatikan anak-anak Bapak, ini bentuk tunggalnya dan ini nanti perubahannya ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Perlu diingat, menulis huruf Arab itu dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan ya. Jadi dia dari kanan ke kiri, tidak seperti huruf bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia dari kiri ke kanan, kalau Arab dari kanan ke kiri. Nah, baik, perhatikan, kita langsung aja. Huruf alif ya, di awal seperti ini, di tengah dia tidak ada, di akhir seperti ini ya. Nah, tinggal nanti diikutin di rumah ya, dituliskan. Huruf ba, ta dengan sa ini sama, yang penting titiknya ya. Kalau ba di bawah, ta 2 di atas, ta 3 di atas ya. Nah, kemudian ada di tengah-tengah seperti sama, jadi titiknya jadi lihat ba, ta, sa. Nah, jadi tinggal disambung. Ini sebelumnya bisa disambung dan setelahnya bisa disambung. Nah, di akhir seperti ini, ba, ta, sa. Jadi bentuknya seperti semula tapi tinggal disambung dengan huruf sebelumnya, huruf apa. Nah, kemudian huruf jim, ha, dan kho. Jim, ha, kho ini bentuk tunggalnya. Nah, perubahannya perhatikan di awal dan di akhir. Jadi langsung 3 huruf ini karena sama ya. Yang perhatikan hanya titiknya. Kalau jim ada titiknya di bawah atau di tengah. Kemudian sedangkan kho itu di atas ya. Jadi seperti ini. Jim, ha, kho di awal. Jim, ha, kho di tengah. Jim, ha, kho di akhir. Jadi ini yang tanda seperti ini adalah bersambung dengan huruf sebelumnya. Nah, kemudian dal, zal, ro, zai itu sama ya. Ini huruf dal di awal, di tengah, di akhir. Nah, seperti ini. Dal di awal dia bentuk sempurna. Nah, sedangkan dal, zal, ro, zai ini sama dengan dal, cuma perhatikan aja titiknya ya. Ini dal, titiknya seperti ini, bentuknya sama dengan ro, zai, bentuknya perhatikan ada perubahan, perbedaan sedikit dengan dal, dia agak ke bawah kakinya, kalau ini agak melengkung. Ya, baik. Sekarang perubahannya sama ini, 3-4 huruf ya, dal, dal, ro, zai. Jadi perhatikan titiknya. Kalau nggak ada titik, dal, dal, kalau ada titik, dal. Ini ro, zai ya, ini ada titiknya. Nah, di tengah-tengah tidak ada, kenapa? Karena huruf ro, zai, dal, dan zal itu nggak boleh disambung. Dan di akhirnya seperti ini di akhirnya. Oke, jelas? Nah, jadi bentuk sempurna, tinggal disambung dengan huruf yang bisa disambung. Nah, huruf sin, shin juga sama ya. Jadi perhatikan di awal seperti ini, cuma beda titiknya aja, giginya sama ya. Ini titiknya 3.
Ini giginya sama, di tengah-tengah juga sama. Titik 3 shin, ini sin dan shin ya. Nah, bentuknya kembali seperti semula tapi ada kaki di sini ya, karena bersambung dengan huruf sebelumnya. Kemudian short dengan dot sama. Di awal seperti ini ya, di tengah seperti ini. Ya, dan di akhir seperti ini ya. Ingat titiknya saja. To dengan zo juga sama. Ya, to dengan zo ingat titiknya saja, to nggak ada titik, zo ada titiknya. Di awal, di tengah, di akhir. Nah, ain dan ghain ya, perhatikan ada perubahan sedikit. Ain dan ghain di awal, nah ingat titiknya bentuknya seperti ini. Di tengah-tengah ada perubahan drastis. Nah, ini dia bentuknya, hanya ditamkan sedikit aja, ditonjolkan. Nah, udah ini bentuknya ghain ya. Agak naikkan sedikit. Dan di akhirnya seperti ini, bentuknya semula tapi berubah ya. Tidak lagi kayak gini. Nah, sedangkan fa dan qaf ingat titiknya saja. Di awal seperti ini, di awal seperti ini, di tengah-tengah seperti ini, ingat bulatnya sama, tinggal yang membedakan adalah titiknya. Dan di akhir seperti ini, kembali seperti huruf semula tapi tinggal disambung dengan huruf sebelumnya. Kaf, nah kaf ada perubahan. Kalau di awal seperti ini, kalau ketika mau disambung, di tengah-tengah seperti ini, di akhir bentuk semula tapi tinggal disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, huruf lam sama ya. Nah, lam ini di awal, di tengah dan di akhir kembali semula. Dan mim, nah, mim bulat seperti ini ya, tengah-tengah ini siap-siap disambung, dan yang di akhir kembali pakai kaki lagi seperti semula, tinggal sambung sebelumnya ya. Kemudian huruf nun sama dengan ba ya, titiknya di atas, kalau ba di bawah. Jadi seperti ini, sama giginya dengan ba, dan di akhirnya kembali huruf nun dan disambung. Waw juga sama. Waw ini jadi ada huruf yang nggak bisa disambung itu 6. Alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Ada 6 huruf ini yang nggak boleh ditulis di tengah-tengah. Kenapa? Apa nggak bisa disambung? Ya, dia tetap seperti ini, dan di akhir disambung kalau ketemu dengan huruf sebelumnya bersambung ya, seperti ini. Ha di awal, di tengah, nah ini macam pita ya. Dan di akhir tinggal naikkan sedikit, nah gitu. Dan kemudian lam alif ya, ada lam alif. Ini tandanya tidak ada tengah-tengah karena lam alif sendiri, dan di akhir seperti ini bisa tulisannya. Ini lam, ini alif ya. Kemudian hamzah di tengah seperti ini ya. Nah, di awal seperti ini, tengah-tengah seperti ini ada tulisan hamzahnya ya. Diingat aja, ada strip, ada sedikit apa namanya giginya nongol, terus ada ditambah hamzah hurufnya. Ini di akhir seperti ini. Ini hamzah semua, walaupun bentuk waw tapi ada hamzahnya, berarti hamzah. Ada ya, nggak ada titiknya, ini juga hamzah kalau ada tulisan hamzahnya di situ ya. Kemudian huruf ya, ini sama dengan ba, posisinya di awal, di akhir, di tengah, dan di akhir kembali ya, seperti semula. Yang penting titiknya aja yang membedakan. Kalau ba titik 1 ya. Nah, kemudian yang terakhir lam alif ya, lam dan hamzah ini tulisannya. Bisa seperti ini, di hamzah di atas. Ingat ya, huruf hamzah itu yang menerima baris. Kalau ada bentuknya seperti alif tapi berbaris, itu hamzah. Kalau alif itu selamanya tidak pernah menerima baris ya nak ya. Nah, ini seperti ini di akhirnya ya. Ini lam hamzah, lam hamzah, lam hamzah. Nah, pokoknya kalau udah ada alif berbaris itu berarti hamzah ya, karena hamzah ada 2 macam, hamzah qotok dan hamzah wasol. Baik. Nah, nanti ada latihan seperti ini nak. Nah, ini nanti di buku kamu boleh dibuka latihannya di halaman 9 ya. Nanti boleh, nanti kita akan buat di Google Classroom. Ini misalnya suruh lengkapi aja. Habis A berarti apa ini? Ba ya, ta. Ini ta berarti jim ya, ja. Ini berarti apa? Ha gitu ya. Ini kho. Ini kemudian apa sebelum dal berarti da. Nah, gitu ya. Seperti itu nanti ada di Google Classroom. Baik, itu aja yang dapat Bapak sampaikan untuk mempersingkat waktu. Mohon diperhatikan dengan baik dan mudah-mudahan mudah dipahami. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa didukung channel Bapak ya. Dan nanti di rumah tolong latihannya dikerjakan ya. Di buku itu untuk mandiri, tugas mandiri. Sekali lagi tugas mandiri halaman 10 sampai dengan 11 itu menuliskan ya, menuliskan saja. Karena itu udah tinggal ditulis di buku paketnya supaya nanti tulisannya bagus ya. Ya, latihan mandiri, tidak perlu dikumpul. Oke. Nanti yang dinilai adalah yang di Google Classroom. Latihan di rumah.